Pak, saya mau tanya kalau misalkan hubungan VISIM dengan four step model, Pak, misalnya kayak trip generation, kemudian distribusi perjalanan, kemudian pemilihan moda sama pemilihan rute itu seperti apa, Pak? J, terima kasih Bu Ria ya. Jadi tadi di awal sudah dijelaskan yaitu klaster yang berbeda Bu. Jadi yang ini sakit batu, yang itu sakit cacingan gitu loh Bu. Jadi sama-sama penyakit. Nah kita harus tahu dulu treatmentnya apa gitu ya. Jadi nggak bisa satu kombatrin nyembuhin cacingan sama nyembuhin batuk ya. Itu satu konsepnya. Jadi kita ini tahu dulu nih four step model itu untuk perencanaan makro atau mikro. Ya, four step itu dulu saya juga begitu. Saya orang lama nih, orang jadul. Dulu taunya four step model itu ya untuk modelkan semuanya. Iya. Setelah saya berguru ke Jerman ini baru tahu, oh ternyata dibagi dalam klaster seperti itu. Nah, VISIM bukan tools yang tepat untuk menempatkan four step model, ya, karena dia bicaranya tadi ini kan di awal tadi kan bahwa VISIM itu adalah eh, apa? Individual vehicle, ya. Nah tadi ini. Nah ini, ya. Four step model itu kan bagian dari makro modeling, ya. Kalau VISIM itu adanya di sini, memodelkan individual, ya, memodelkan individual VISIM kendaraan. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda. Nanti kalau Ibu berminat kita selenggarakan yang visum ya. Nanti supaya dapat pencerahan. Oh ini ada yang seperti ini. Jadi pemodelan transportasi itu bukan satu software, tapi softwarenya banyak dan Luas. kebutuhannya berbeda. Ya. Baik. Nah, karena sudah dipancing, nah uh, ini saya sedikit saja mengenai four step model ya. Kebetulan masih ingat kemarin karena saya ngajarin VISIM di dua kelas yang berbeda ya. Nah, four step model yang kita kenal sejak diajarkan ya, sebenarnya itu, nah ini ya, revolusi riset transport itu kan ini saya ambil dari slide-nya almarhum Prof. Oviar Tamin ya. Four step model itu adalah generasi kedua Bu, yang sudah muncul dari tahun 80-an. Ya. Sementara PTV dengan produk visumnya itu sudah mengakomodasi riset untuk generasi kelima. Kebayang nggak kita berapa ketinggalannya ini? Ya, ini kita masih generasi kedua kalau kita mengajarkan four step model. Ya, ini yang sudah hampir setengah abad yang lalu masih kita belajar. Ya, sekarang kita risetnya sudah sampai sini dan visum sudah mengakomodasi sampai generasi kelima. Ya, tapi kita belum siap nih. Saya sekarang dibantu sama teman-teman peneliti dari ya kampus-kampus top ya, TB, UGM itu untuk masuk ke penelitian generasi ketiga yaitu activity based model. Ya ini sudah kita mau rancang penelitian barengnya. Case-case di Indonesia IBM itu seperti apa? Itu baru sih. Kalau di luar ya udah nggak payu pakai four step model ya. Rata-rata udah masuk ke simulasi real time dan big data analytical. Ya, makanya kalau mau sekolah ke luar negeri, konsepnya sudah generasi 4 dan generasi 5. Ini udah cukup tua ini. Ya di awal akhir 70-an, akhir 80-an, generasi 1 itu tahun 60-an ya, karena komputernya cuma punya DOS kayak begini ya. Gimana mau ngerjainnya? Akhirnya dia triplete aja udah. Ya ini udah cukup lama ini. Banyak Ya tertinggal sekarang ya, Pak, ya. iya. Teknologinya udah sampai sini gitu loh, Bu. Ya, teknologinya sudah sampai sini. Nah, sekarang saya mau beralih sekarang meninggalkan four step model masuk ke activity based model. Tapi nggak bisa 100%. Beberapa proyek yang sukses akhirnya hybrid antara four step model dan activity based model. Ini peluang ya kalau teman-teman peneliti dosen masuk ke riset, jangan masuk ke sini lagi ya. Masuknya sudah generasi 3, generasi 4 harusnya. Ya. Ini sudah cukup lama ya, bolehlah kita ajarkan ke mahasiswa ya. Dulu sejarahnya pernah ada ini. Ya, tapi nanti mungkin dalam 2-3 tahun lagi Ibu sudah mulai mengenal namanya ABM, ya activity based model. Gitu Bu Ria. Baik, Bapak. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya. Ada lagi? Ini kebetulan belum ada lagi, Bapak.
Nggak ada lagi ya Bu? Oke, kalau nggak ada lagi apa dari saya yang terakhir ya? Udah mau jam 3 nih, 15 menit lagi. Kita ngerekam aja deh outputnya ya. Ya, yang menarik kita buat rekaman aja deh. Mudah-mudahan 15 menit selesai. Ya. Nah, kalau output numerical outputnya nanti tinggal lihat aja ya di bukunya atau di YouTube-nya sudah ada. Nah, saya menyisakan waktu 15 menit ini saya mau merekam saja lah yang menarik ya. Bagaimana kita proses perekaman ya. Nah, perekaman itu sebenarnya ada dua di Visim ya. Visim itu bisa merekam dengan menggunakan ANI ya, animation atau AVI ya, AVI recording. Nah, apa bedanya ANI dan AVI ini? Kalau ANI, kalau AVI ya itu satu, kalau dia durasinya singkat cuma 2 menit gitu katakan ya, tapi file yang tercipta itu besar sekali ya. Sementara kalau ANI itu kalau file durasinya singkat, filenya cukup kecil ya, itu satu. Kemudian kedua, kalau AVI itu kita mendikte penonton. Jadi kita mau mendapatkan apresiasi, mau mendapatkan nilai A, maka yang saya tonjolkan yang bagus-bagus aja. Yang macet kayak gini saya nggak mau rekam supaya Bu Evi nggak lihat nanti kan gitu ya. Jadi kita mendikte penonton ya. Sementara kalau Ani itu penonton punya opsi untuk melihat semua angle. Ya, oh saya nggak percaya sama Pak Sigit nih, saya mau lihat angle yang sana, sisi sana, sisi sana. Itu penonton bisa punya opsi ya untuk melihat seluruh jaringan jalan kita ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu kalau AVI itu bisa diputar di program-program yang sudah ada di laptop kita nih, seperti apa? Windows Media Player, VLC, GOM, ya itu bisa diputar lah, putar file-file itu bisa dibuka, bisa disaksikan. Tapi kalau ANI, dia hanya bisa dibuka di Visim Viewer yang kita unduh dulu dari software, dari web page-nya PTV ya, khusus untuk viewer saja. Ya, saya nggak tahu itu bayar atau gratis, saya nggak kurang paham juga. Bisa dicoba saja. Visim viewernya mudah-mudahan gratis ya, jadi bisa melihat. Jadi 3 itu aspeknya ya dalam perekaman. Nah, prosedurnya gimana kita melakukan perekaman ya? Ini kita stop dulu. Sorry, maaf. Saya stop dulu ini. Nah, yang pertama kalau kita mau merekam itu kita dalam tampilan 3 dimensi nih, klik di sini 3 dimensi. Ya, 3 dimensi. Oke. Nah, 3 dimensi ini satu kita catatkan dulu ini kamera position, kita add ini cam 1, add ya, oke 1. Nah, kita rubah lagi di sini misalnya ya tampilan yang lain. Ya, ini saya rubah jadi cam 2. Ops, ini cam 1. Ini nggak ada catatannya. Oke, ini saya cam 2. Lihat saja lah ini. Ini cam 1, kemudian ini saya record lagi, saya pindah posisinya di sini. Oh, sini deh. Ini saya rubah jadi cam 2. Oke. Ini saya pilih 2 saja posisi kamera. Ya, jadi dari atas dan dari samping. Kemudian masuk ke, nah ini kita contreng nih, mau ANI atau AVI ini, record AVI. Ini kita lepas ANI-nya, defaultnya karena dia di ANI. Nah sekarang kita masuk ke record AVI. Nah record AVI, kamera position tadi kita sudah punya 2, posisi kameranya. Kemudian kita lanjut ke ceritanya, storyboard. Ya, storyboardnya kita bangun judul filmnya apa, dan berapa lama untuk melihat masing-masing kamera. Ini storyboard, ya klik 1, storyboard plus, kemudian di sini formatnya, ya kita pilih format MP4, ya. Kemudian kita isi di sini keyframe-nya, plus, ya di sini kita isi sembarang saja ya, screen A ya, screen A,
ya. Salah, belum diisi. Nah, ini start times-nya dari detik ke 30 sampai detik ke 30 di sini. Ya, ini kamera position 1, terus perpindahannya mau apa? Smooth, end, klik OK. Ya, oke, kalau sudah tinggal plus di sini, ya. Ini 60 dari mana ini? Karena dari mulai detik ke 30 selama 30 detik, kan dwell time-nya selama 30 detik di posisi kamera 1. Otomatis di sini langsung ketemu 60. Kalau ketemu 60 berarti nanti perpindahan antara kamera 1 dan kamera 2 itu kayak kita mindahin channel TV. Ya, klik gitu. Kalau kita mau smooth, maka kita perlu transition time di sini. Maka ini kita startnya kita majukan lagi bukan 60, tapi di sini adalah misalnya 70. Selama beberapa detik di sini, selama 30 detik. Posisi cam 2, perpindahannya smooth, klik OK. Sudah? Kalau sudah, pastinya udah ya. Oke. Kalau sudah ya tinggal kita jalankan saja ini. Ya, run, yes. Nah, dia pada saat detik ke 30, nanti dia mulai merender. Ya, ini dia merender. Ya, menulis. Ini sampai detik ke 60, kemudian baru dia pindah ke kamera position. Ya, ini mulai beralih ke cam 2, ya, berputar. Ya. Oke, sudah? Kalau sudah kita stop. Oke, kita ada di mana ini? Nah, ini ada di Signalize. Nah, ini movie saya ya, MP4 ini. Nah, itu tinggal jalankan saja. Pakai apa? Pakai Windows Media Player. Sudah nampak. Ini hasil kerja kita. Ya, tinggal kita sisipkan di dalam PowerPoint dan ditayangkan kepada pengambil keputusan. Ya, ini hasil kerja kita. Oke, sampai sini, Bu Ria, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Sigit. Kemudian dari teman-teman ada yang mau tanya dulu pada Bapak Sigit karena materi dari Bapak Sigit sudah selesai. Oke, sudah tidak ada sepertinya. Oh, ini ada yang tanya, Pak. Kalau ditambahkan lagu apakah bisa, Pak? Ada render. Nah, sebentar. Pasti bisa ya, tapi bukan di Visimnya ya, tapi di apa itu biasanya di aplikasi yang berbeda ya. Kalau saya pakai Movavi ya, pakai Movavi ya, atau teman-teman pakai video editor ya, itu bisa ya. Silahkan saja mau pakai lagu boleh ya, karena banyak yang minta juga. Ya, tapi esensinya bukan di situ ya. Esensinya itu perekaman ini
kita harus bisa menampilkan apa tuh sebelum dan sesudah daripada rancangan atau gagasan skenario kita ya. Contohnya ini ya, sebentar ya. Sebentar. Oh, enggak ada nih. Ini. Oke ya. Saya screen dulu. Oke, jalan. Ya, ini hasil Visim teman saya di Kota Bandung. Ya, jadi kalau teman-teman pernah Kota Bandung ya, dari Jakarta Kota Bandung biasanya kalau weekend itu setelah pintu tol itu ketemu namanya Simpang Junjungan di sini. Dan itu macet sekali ya. Ini, jadi dia mensimulasikan kondisi existing. Ya, kondisi existingnya seperti ini. Nah, kemudian ya dia pemerintah kota provinsi ya menggagas perlunya flyover dalam menangani permasalahan ini. Ya, ini satu. Ya, jadi dia melihat dulu kondisi existing dan video berikutnya adalah bagaimana dia memodelkan setelah adanya flyover. Ya, itu esensinya. Ya, kalau lagu itu artifisial saja. Ya, tapi yang paling penting adalah di sini. Ya, karena pengambil keputusan itu hanya punya waktu 2-3 menit untuk melihat videonya dan mengambil keputusan. Ya. Mereka tidak punya waktu untuk menonton ini 1 jam. Ya. Kita yang buatnya senang, tapi yang nontonnya kadang membosankan. Ya. Jadi kita harus meyakinkan, oh dalam 2-3 menit video ini bisa menangkap pesannya, ya sehingga keputusan bisa dibuat. Ya, itu yang paling esensi. Nah ini setelah adanya flyover. Ya, jadi begitu flyover dibangun, maka dia bisa memodelkan memberikan gambaran proyeksi terhadap kinerja lalu lintas yang akan terjadi. Itu, Bu Ria. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Sigit. Kemudian para hadirin sekalian, alhamdulillah rangkaian acara pada kuliah umum hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita tadi banyak belajar sekali dari materi Bapak Sigit, bagaimana cara mengoperasikan ya suatu simpang sehingga pengaturannya bisa sedemikian rupa ya dengan lampu lalu lintas. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita hari ini, Bapak Sigit Wahyu Prasetya, STMT ATU yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih untuk para hadirin peserta kuliah umum yang sudah mengikuti jalannya acara dari pagi sampai dengan sore ini. Boleh kita berikan aplaus kepada seluruh peserta. Sekali lagi, akhirnya saya, Ria Pritaujana, pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan selama memandu acara ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria, Bu Evi, Bapak Ibu dosen. Ya mohon maaf kalau ada salah kata. Ya. Baik, Kak. Untuk acara saya kembalikan kepada MC kita. Silakan Saudari Indah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ria sudah menemani teman-teman peserta untuk menyaksikan materi yang telah disampaikan oleh Pak Sigit. Terima kasih kepada Bapak Sigit yang telah memberikan ilmunya kepada kami, dan terima kasih juga kepada seluruh audiens yang telah antusias mengikuti acara kuliah umum dari pagi sampai sore hari ini.